Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas kebahasaan dalam teks berita. Wah, ternyata kaidah kebahasanya ada 6 nih. Yang pertama kata baku, lalu kalimat langsung, kemudian konjungsi, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir, konjungsi temporal. Kita mulai dari yang pertama ya. Kata baku. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku dapat menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Inilah fungsinya bahasa baku. Jadi, agar lebih banyak orang yang memahami apa yang ingin kita sampaikan. Karena tinggal di Indonesia adalah suatu keberkahan. Kita memiliki banyak sekali bahasa. Apalagi di daerah timur, bahasanya lebih banyak. Bahkan satu desa dapat memiliki bahasa yang berbeda dengan desa yang lain. Itulah keunikan Indonesia. Nah, agar menghindari kesalahpahaman pula, diciptakanlah kata-kata baku. Jika kalian ingin melihat baku atau tidaknya sebuah kata, kalian dapat coba untuk mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini ada bentuk bukunya, ada bentuk aplikasinya, ada juga situs webnya. Situs webnya ada di kbbi.kemdikbud.go.id. Di situ kalian bisa cek ya. Nah, kemudian setelah mengenal kata-kata bakunya, mungkin kalian ingin tahu juga nih, pedoman penulisan bahasa Indonesia, pedoman ejaannya. Nah, pedoman ini dulu kita kenal sebagai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian, saat ini telah berganti nama menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat menjadi PUEBI. Nah, dapat diakses pada laman puebi.readthedocs.io/n/latest. Nanti kalian bisa cek di situ ya. Atau kalian juga bisa menemukan buku-bukunya yang sudah dijual di luaran sana. Ataupun kalian dapat mengunduh PDF-nya. Ini semua tersedia di internet. Nah, sebagai latihan, seberapa kenal kita dengan bahasa kita sendiri, coba menakar kata-kata berikut yang baku. Yang mana yuk? Apotek atau apotik? Kwitansi atau kwitansi? Atlet atau atlet? Napas atau nafas? Hafal atau hafal? Maghrib atau maghrib? Idul Fitri atau Idul Fitri? Menteri atau menteri? Antre atau antri? Coba kita lihat ya yang mana yang baku. Ternyata semua yang ada di sebelah kiri itu baku, dan yang kanan tidak baku. Siapa yang berhasil menjawab dengan tepat semua? Ternyata mengasyikan ya belajar kata-kata seperti ini. Kita lanjut. Lalu yang kedua, adanya kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Jadi ketika wartawan merekam pembicaraan narasumber, itu kan bentuknya masih suara ya. Nah, ketika akan dituliskan menjadi kata-kata, biasanya digunakanlah kalimat langsung. Jadi kalimatnya itu tidak ada yang diubah, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan. Persis seperti yang narasumber ucapkan. Ini contohnya. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Jadi maksudnya adalah seseorang telah memaparkan bahwa masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak boleh mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Begitu. Kemudian ada lagi satu lagi.
Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo, Gede Swantika. Ini maksudnya adalah Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo menuturkan bahwa sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Nah, di sini penulis berita menuliskan ulang apa yang dituturkan oleh Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo. Selanjutnya, kalau ada kalimat langsung, pasti ada kalimat tidak langsung. Nah, ini contoh kalimat langsung ya yang tadi kita sudah bahas. Lalu, bagaimana cara menuliskannya menjadi kalimat yang tidak langsung? Seperti ini caranya. Saya telah memberikan warna yang berbeda pada kata paparnya. Nah, lalu kita coba pindahkan paparnya itu ke awal. Berarti ada seseorang kan yang memaparkannya, tapi di sini tidak disebutkan. Nah, kita dapat saja menuliskannya sebagai iya. Iya, lalu tadi ada kata yang menyertainya kan, paparnya. Nah, kita tulis iya memaparkan. Jadi, bentuknya diubah ya. Lalu, tanda petik gandanya itu ya, tanda petik duanya itu, kita ubah menjadi bahwa. Nah, bagian kalimat yang selanjutnya, itu tulis sama persis. Akhirnya, kalimatnya akan menjadi, ia memaparkan bahwa masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Selamet. Seperti itu. Nah, pada akhirnya, masuklah kita ke konjungsi bahwa. Nah, ini sebenarnya barusan kita bahas. Ketika kita ingin mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, penulisannya sudah kita bahas ya tadi. Titik 2 kita ubah menjadi kata bahwa, dan tutur diubah menjadi menuturkan. Begitupun kalau ada kata jelas, kita ubah jelas menjadi menjelaskan. Bagaimana? Sudah paham kan? Pasti sudah. Lalu ada contoh yang berikutnya. Ini kalimat-kalimatnya sudah ditulis menggunakan kalimat tidak langsung ya. Jadi coba kita lihat. Sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa Kepala Adpel Manado sudah pulang. Di sini ada kata bahwa yang dicetak merah dan ada juga mengatakan di sebelah kirinya. Kata mengatakan ini, jika berada di kalimat langsung, ia akan berubah bentuknya dari mengatakan menjadi kata. Begitupun contoh yang kedua. Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Sebelum kata bahwa, ini ada kata menyebutkan. Berarti asal katanya dari kata sebut. Ya, dari sebut berubah menjadi menyebutkan. Lalu kita lihat ada kata kerja mental nih. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Jadi intinya kata kerja atau predikat yang berhubungan dengan kegiatan hasil pemikiran atau kegiatan yang berpikir gitu ya, itu disebut kata kerja mental. Ini contohnya sudah ada dari tadi. Coba kita lihat. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Jadi ada kata memikirkan. Biasanya, teks berita ini memiliki kata-kata seperti ini. Lalu yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kalimat ini biasanya ada di berita banjir atau longsor. Ketika masyarakat itu mulai merasa ketakutan jika hujan kembali turun lagi. Masuk ke kebahasan selanjutnya, yaitu ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Kira-kira manfaatnya apa sih?
Nah, kita coba lihat ya. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, fungsinya itu untuk melengkapi suatu berita, karena berita itu kan memiliki 5W dan 1H. Salah satunya ada kapan dan di mana. Agar unsur beritanya menjadi lebih kaya, lebih utuh, akhirnya digunakanlah keterangan waktu dan keterangan tempat. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari keterangan waktu dan keterangan tempat. Coba kita lihat ya yang keterangan waktu terlebih dahulu. Kebakaran tersebut terjadi pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Berarti ada waktunya ya, pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Kemudian keterangan tempat kita lihat ya. Indonesia memenangkan Olimpiade bulu tangkis di Tokyo, Jepang. Ada kata Tokyo, Jepang. Berarti ini tempat. Tempatnya di mana sih Indonesia bisa juara? Oh, di Tokyo, Jepang. Lalu kembali lagi ke keterangan waktu. Mobil-mobil pejabat mulai berdatangan sejak pagi tadi. Jadi, keterangan waktu itu bisa disebutkan dengan jam, ya, atau bisa juga disebutkan dengan kondisi matahari, misalnya sejak pagi tadi, sejak malam tadi, atau bisa macam-macam. Kalian bisa mencobanya ya. Lalu keterangan tempat. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Itu ada di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Di situ lokasinya. Nah, bagaimana dengan contoh yang kelima ini? Peningkatan arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru dari Manado ke pulau-pulau yang berada di wilayah Nusa Utara yang melingkupi 3 daerah, yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaud, terlihat mengalami lonjakan cukup tinggi Rabu, 19 Desember 2012 sore. Di sini ada warna biru dan warna hijau. Saya berikan warna biru untuk menandai keterangan waktu dan warna hijau untuk menandai keterangan tempat. Ya, jadi dalam satu kalimat bisa saja mengandung kedua unsur tersebut. Nah, ini yang terakhir ya, konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Penggunaan konjungsi temporal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis. Kata-kata yang sering digunakan misalnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Ini digunakan agar teks kita tidak membosankan ya. Contohnya ada 2 di sini. Yang pertama bisa disebut paragraf ya, karena terdiri dari beberapa kalimat. Coba kita baca ya. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, dalam paragraf ini ada kata kemudian ya. Jadi ini termasuk contoh konjungsi temporal. Lalu yang kedua, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita masuk melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cepete, dan masuk Jalan Haji Jian. Kata petugas pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Selatan, Dendi. Ini juga mengandung kata kemudian, jadi bisa termasuk ke dalam contoh konjungsi temporal. Nah, selesai sudah pembahasan kali ini. Bagaimana? Pasti sudah mengerti kan? Jika belum mengerti, silahkan bertanya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.